pertama kali yang paling banyak nih yang sering saya tangani itu anak-anak mengalami yang disebut mungkin PTSD ya, Post Trauma Syndrome Disorder. Karena anak itu kan rasa ingin tahunya tinggi ya, dan belum saatnya gitu kan anak mengetahui yang lebih dalam seperti orang dewasa. Nah sekarang dia diperlakukan seperti itu. Dampak yang terjadi pasti banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Viniar akhirnya membuat podcast yang tayang di awal bulan November ini. Dan perkenalkan, saya Astri Purwanti dari tim Viniar sebagai host hari ini. Pada episode pertama ini, Viniar dengan tajuk Viducation dengan menghadirkan langsung narasumber untuk berbagi ilmu juga membahas peristiwa-peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan dan bagaimana sudut pandang keilmuan melihat itu. Di podcast perdana ini telah hadir di studio, kita sambut Ibu Lia Dinia, SPC. Beliau merupakan ibu rumah tangga dengan 3 orang anak dan 2 cucu. Juga sebagai konselor dengan latar belakang pendidikan sarjana psikologi. Riwayat pekerjaannya meliputi berbagai lembaga, konseling, dan pendidikan. Terakhir, menjabat sebagai Direktur Klinik Terapi Anak dan pembicara tentang parenting. Selamat datang Ibu Lia. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga terus bersemangat dalam berbagi ilmu dan kebaikan ya Ibu. Insya Sama Allah. seperti slogannya Viniar, sebaik teman, sebar kebaikan, tebar manfaat. Oke, seperti yang kami sebutkan di awal tadi, dalam podcast pertama ini kami akan berbincang mengenai pola asuh anak. Tapi sebelum kita bahas, mari kita saksikan cuplikan peristiwa berikut ini. Didampingi kuasa hukumnya, korban dugaan bullying atau perundungan di salah satu sekolah elit di Simpruk mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil pertemuan dengan penyidik, korban mendapatkan penjelasan jika kasus yang telah dilaporkan sejak 31 Januari lalu telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Para tersangka terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban yang masih berusia 4 tahun. Motif tersangka melakukan penganiayaan karena korban tidak bisa diam saat dititipkan di daycare. Panti asuhan yang seharusnya jadi tempat bernaung dan berlindung bagi anak-anak yang tak mampu, malah menjadi tempat mereka mendapatkan pelecehan. Yang lebih kejinya lagi, pelaku pelecehan adalah pemilik dan pengasuh panti asuhan. Ya, akhir-akhir ini kita sempat dikejutkan nih Bu dengan beberapa kejadian yang beredar di luaran sana. Seperti yang tadi kita saksikan dalam cuplikan peristiwa berkenaan tentang sarang pedofil berkedok panti asuhan. Di mana ada tindakan asusila yang dilakukan oleh pemilik dan beberapa pengurus panti asuhan. Kemudian penganiayaan anak di daycare yang justru dilakukan oleh pemilik sekaligus pengasuh, dan kabarnya pelaku pun diketahui memiliki latar belakang sebagai influencer parenting. Dan ada juga kejadian mengenai perundungan di sekolah. Sebagaimana kita ketahui sudah memakan korban nyawa, kehilangan nyawa ya Bu ya, karena pembulian yang dilakukan oleh kakak tingkat katanya. Nah, dan yang sangat disayangkan ini adalah justru hal ini terjadi di dunia pendidikan ilmu kedokteran. Kejadian-kejadian tersebut tentunya mengundang keresahan, ketakutan, sekaligus krisis kepercayaan orang tua pada persekolahan. Nah, bagaimana tanggapan Ibu Lia atas cuplikan kasus-kasus tersebut, Bu? Alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu di podcast ini. Tadi yang sudah disebutkan bahwa akhir-akhir ini kita fakta banyak mendapatkan berita tentang berbagai macam hal yang tentu tidak kita kehendaki ya. Bahkan mungkin sebagian orang wah gitu merasa shock gitu, oh kok ada yang seperti ini. Nah, saya fokus ke ini ya, yang sekarang lagi rame itu ya, bahwa ada oknum yang berkedok membuat panti asuhan. Dia menampilkan kamuflasenya itu bahwa mencintai anak, bagaimana sangat care ke dunia anak. Nah, padahal di balik itu ada hal yang modus tentu sangat busuk ya ternyata. Nah, yang kita perhatikan, kenapa di sini tuh harus kerjasama ya dengan orang tua. Para orang tua pun ternyata saat ini begitu mudahnya percaya gitu kan kepada seseorang yang mungkin belum dikenal begitu baik gitu ya. Nah kemudian karena iming-iming barangkali bisa sekolah, kemudian ada berbagai macam fasilitas sehingga orang tua begitu mudah. Nah yang harus kita hadapi dalam mengatasi kasus seperti ini
kita pasti tentu sangat fokus ke anak-anak si korban itu ya. Iya. Jadi korban-korban yang menjadi korban predator ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, masalah psikoseksual kan sebenarnya itu adalah sesuatu yang tumbuh ya, sebenarnya alami. Jadi tiap orang, anak begitu dilahirkan pun, si anak itu kan suka mengeksplor tubuh ya, tubuh dari atas kepalanya, terus mukanya semua termasuk mungkin alat reproduksinya. Nah, ternyata dia di saat-saat sedang pertumbuhan itu mendapatkan sesuatu yang membuat mungkin trauma. Karena anak itu kan rasa ingin tahunya tinggi ya, dan belum saatnya gitu kan anak mengetahui yang lebih dalam seperti orang dewasa. Nah, sekarang dia diperlakukan seperti itu. Dampak yang terjadi pasti banyak ini ya. Pertama kali yang paling banyak nih yang sering saya tangani itu anak-anak mengalami yang disebut mungkin PTSD ya, post trauma syndrome disorder. Jadi salah satu gangguan yang karena trauma dengan kejadian yang tidak dia harapkan, dia kebingungan, ketakutan. Nah, kebayangkan seorang anak misalnya usia sekolah aja, dari usia SD bahkan mungkin usia remaja, lagi rasa ingin tahunya sangat tinggi dalam hal seksnya gitu ya, seksualitasnya gitu. Nah, anak-anak itu kan sebenarnya kalau diajarkan sex education dari rumah mungkin anak akan lebih bisa protek ya. Nah, kalau tidak ya seperti yang kejadian sekarang ini, barangkali anak-anak tuh tidak pernah tahu, oh harus begini, harus nurut ke guru, harus mengikuti. Nah, ternyata dampak yang paling banyak itu biasanya PTSD. Kemudian ada lagi dampak-dampak lain, misalnya dia mengalami depresi ya. Apalagi kalau si traumanya tidak terselesaikan. Jadi tidak ditangani, tidak terapi dengan betul-betul secara seksama gitu ya. Karena itu kan harus kerjasama antara anak itu sendiri, kemudian keluarga, family therapy itu penting ya. Nah, jadi itu depresinya si anak merasa sedih, merasa dia diperlakukan semena-mena seperti itu sehingga dia mungkin tidak bisa speak up. Nah, saya pernah nih, kalau yang anaknya sudah terbiasa komunikasinya bagus nih ya dengan orang tua, biasa dia ngobrol, ekspresif, ini bisa speak up. Pernah salah satu anak itu dia membongkar karena dia mengatakan, Bapak tidak boleh kayak begitu, berbuat tidak senonoh pada aku tidak suka. Nah, anak bisa begitu, jadi dia bisa asertif ya. Nah, akhirnya dia bisa bicara ke pimpinan. Ternyata ada salah satu guru yang seperti itu. Nah, kalau dengan seperti itu si anak kan istilahnya bisa memproteksi diri dengan dia bisa bicara. Nah, kebanyakan kan diiming-iming satu. Kemudian ini ada rahasia, kamu tidak boleh. Si predator kan selalu begitu. Ini rahasia kita berdua. Ini tidak boleh bicarakan ke ayahmu, ke ibumu ya. Nah, terus nanti diiming-iming kita mau jalan-jalan, nanti kita diberikan hadiah, reward. Nah, kayak gitu. Nah, jadi menurut saya yang paling kita harus fokus adalah bagaimana kita menangani si korban ini. Karena orang yang pernah mengalami pelecehan seksual itu rentan akan mengalami lagi terulang kejadian itu. Kenapa? Karena dia sendiri mungkin belum selesai si traumanya, terus dia sendiri tidak bisa dia tidak bisa memproteksi dirinya. Bagaimana sih aku seharusnya kalau misalnya menghadapi hal-hal yang tidak aku kehendaki. Nah, ini kan yang perlu harus diajarkan. Gitu. Nah, jadi kalau udah seperti itu, maka penanganan yang harus benar-benar teratasi itu adalah bahwa terapi harus betul-betul sampai tuntas untuk anak. Dan itu tidak sebentar, itu tuh bisa bertahun-tahun. Karena pengalaman traumanya kan tetap tuh ada di memorinya. Tapi bagaimana kita untuk bisa nanti seseorang itu bisa berdamai dengan masa lalu yang pahitnya. Karena ini cikal bakal untuk jadi inner child juga di saat dewasa. Itu barangkali Bu Astri trauma ya. Dan sehingga bila traumanya belum beres itu akan menyebabkan rentan juga nanti jadi dendam, penuh kedendaman. Jadi emosi negatifnya kebayangkan di alam bawah sadarnya itu, unconsciousnya itu semua yang negatif, kedendaman, kemarahan, sedih, merasa kecewa, bahkan mungkin aku merasa tidak berguna. Dan satu hal, ada ketakutan. Dia itu kenapa nggak bisa bicara? Saya pernah nangani kasus ya, udah mahasiswa, dia datang ke saya bahwa Bu, ini rahasia saya dari sejak kelas 4 SD.
Saya maaf disodomi atau dilecehkan Hmm. saat SD. Ibu bapak saya tidak tahu sampai sekarang. Nah terus kamu kok datang ke saya gitu. Jadi dia mungkin pernah lihat saya mungkin ngisi parenting di mana. Gak tahu katanya Bu, saya agak nyaman katanya. Saya jadi ingin bicara ke ibu. Akhirnya kita treatment, kita bersamai mereka gitu. Karena traumanya kan ternyata tidak hilang. Itu 4 SD, sekarang dia udah mahasiswa. Kebayangkan dia simpen sendiri gitu ya. Iya. Tuh. Nah, kalau tadi kan ada ibunya juga sudah menyampaikan terkait cara pencegahan agar anak tidak menjadi korban ya. Nah, untuk penanganannya sendiri kan itu tidak membutuhkan waktu yang sebentar, melainkan lama gitu. Iya, iya. Nah, ada nggak cara penanganan yang memang efektif untuk anak? Kalau penanganan kan berarti anak sudah menjadi korban ya Bu ya. Nah, penanganan anak setelah menjadi korban dan pencegahan agar anak tidak sampai menjadi korban itu gimana? Oke. Nah, kalau untuk penanganannya jelas anak itu harus diraih. Kita bersamai. Ayah ibunya harus tahu tanpa menyalahkan anak itu sendiri. Kan pasti shock tuh ibunya ya. Saya pernah waktu itu juga ada, ternyata si anak kelas 3 SMP tahun kemarin ini mau ujian. Ternyata dia disimpan di handphonenya oleh gurunya, terlihat ada foto video dia yang maaf sedang dilecehkan. Si anak nggak mengaku. Nah, akhirnya si ibunya kan melihat banget bahwa oh ternyata anak saya korban itu. Oh langsung ke IGD si ibunya ya. Karena gimana paniknya gitu seorang ibu. Nah tapi ini fakta. Nah alhamdulillah tuh guru juga sangat care ya. Tangani aja ini anaknya. Anak ini tangani, kita buat nyaman dulu. Kita bersamai terus anak, kemudian ungkapkan apa yang dia rasakan, harus dikeluarkan dulu itu ya. Jadi pertama kali itu ya, jadi bersamai anak kita, kemudian terapi jangan putus ya. Nah setelah itu kita juga harus bahwa hari ini ke depan mau apa, tetap harus disupport. Jadi saya biasanya hipnotisnya juga untuk ke masa depan. Bahwa kamu dengan kejadian ini tidak hancur semuanya. Kamu punya masa depan, kamu punya goal yang ingin kamu tuju gitu kan. Nah, kamu ingin seperti apa? Nah, itu yang harus fokus ke sana. Walaupun barangkali tetap ya di memori tidak akan hilang. Bahwa kita berdamai dengan masa lalu itu butuh perjuangan. Apalagi kalau usianya masih sangat kecil. Kalau usia masih sangat kecil kan ini betul-betul ya attachment ibunya, kelekatannya harus lebih kuat gitu kan. Jadi harus benar-benar sampai si anak itu merasa nyaman, secure gitulah ya. Merasa nyaman bahwa tidak akan ada lagi orang yang menyakiti kamu. Ini tubuhmu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu anugerah dari Allah. Bahwa siapapun tidak boleh ada yang membuat kamu sakit. Nah ini jadi kita ajarkan betul asertif. Kamu harus mampu berkata tidak. Bahwa kita harus mencintai diri kita, self love pada diri kita. Ini tubuhmu, siapapun tidak boleh. Ada yang menyakiti kamu, walaupun itu misalnya keluarga juga, kan banyak pelecehan juga dari keluarga ya. Siapapun tidak boleh. Ini adalah tubuhmu, kamu berhak untuk melindungi tubuhmu. Nah itu ajarkan sejak dini anak-anak untuk preventifnya itu seperti itu. Untuk pencegahan agar anak tidak sampai menjadi korban ya. Nah jadi itu biasanya saya kita mengajarkan kalau ke anak-anak di usia golden age itu underwear rule ya. Underwear rule itu adalah bagaimana tata cara sikap kita. Misalnya begini, kapan saat kita membuka baju gitu ya, kapan misalnya aurat kita atau alat reproduksi kita bisa terlihat, misalnya saat mandi di ruang tertutup, siapa yang boleh megang. Nah kamu sendiri kalau pipis atau ibumu membantu kamu untuk toilet training misalnya, nah seperti itu diajarkan. Itu dari usia-usia sejak dini, sehingga si anak nanti akan bercerita ke ibunya. Wah aku kenapa ini ada yang megang-megang, aku disakiti. Nah itu harus bilang, latih harus untuk berani speak up. Ya. Jadi belajar berbicara apapun yang dirasakan, yang dipikirkan itu dia berani bicara ke ibu atau ke ayah. Makanya jangan jadi ibu galak atau ayah yang galak. Nah, jangan jadi ibu galak atau ayah galak, tapi ibu dan ayah yang bisa membersamai anak, mendengarkan anak. Jadi untuk kalau misalnya orang tua bisa membersamai anak itu kan jadi tidak ada kekhawatiran ya pada saat menghadapi persekolahan. Anak mau masuk sekolah
orang tua itu nggak akan merasa takut ya Bu ya. Jadi takut nah, gimana berarti gitu ya. tips-tips untuk orang tua nih dalam memilih persekolahan, kalau tadi kan sudah ada pencegahan agar tidak terjadi pencegahan agar anak tidak menjadi korban. Kemudian kalaupun sudah menjadi korban, penanganannya adalah kamu tidak hancur hari ini tapi kamu masih punya masa depan gitu kan. Nah, tips untuk orang tua dalam memilih persekolahan itu gimana Bu? Nah, sekolah itu adalah dunia kedua anak-anak. Jadi di rumah aku nyaman dengan ayah ibu sayang, punya kelekatan, nyaman, aman. Nah, apakah sekolah itu sama seperti di rumah? Misalnya apakah Bu Guru sayang seperti mama atau Pak Guru sayang seperti papa gitu kan? Nah, anak kan akan seperti itu ya. Nah, jadi intinya pola asuh di rumah dulu harus betul-betul yang efektif dan betul-betul dibutuhkan oleh anak. Ya, apa pola asuh itu gini kita mikir ya, kita buat baju aja harus dipola dulu ya. Apalagi punya anak, harus tahu mau bagaimana kan anak. Apakah dengan cara dibentak-bentak atau cara dengan otoriternya atau justru permisif dimanja gitu kan. Nah, si anak itu nanti pas masuk sekolah itu akan menjadi duta rumah. Bagaimana di rumahnya. Nah, nanti di sekolah dia juga akan terlihat. Kalau di rumahnya nyaman, otoritatif misalnya, berpusat pada anak tapi kendali pada orang tua, selalu ekspresif misalnya ya, si orang tua tuh ada dua arah lah komunikasinya. Tentu nanti di sekolah pun si anak menjadi anak yang memang bisa bercerita atau berbicara dua arah juga. Nah, tatkala seperti itu kan nyaman orang tua. Jadi apapun kejadian di sekolah atau tadi bu gurunya ngajak main, ngajak nyanyi, dia akan cerita. Atau misalnya aduh tadi makanan aku direbut. Nah, si anak bisa cerita. Kan ada anak-anak yang diem aja gitu kan. Dia takut gitu. Oh, ternyata dia duta rumah. Dia di rumah aja nggak nyaman karena mungkin sering ada bentakan atau melihat ibu bapaknya ribut. Nah, ini juga berpengaruh ya. Nah, cara mencari sekolah yang aman nyaman ibu harus ketahui dulu. Siapa sih ini gurunya, siapa mungkin si ownernya seperti apa, sekolah itu dibentuk untuk apa sih sebenarnya. Nah, itu kan punya visi misi biasanya sekolah. Nah, itu tanyakan betul, kemudian programnya seperti apa, apakah memanusiakan anak gitu atau seperti apa gitu ya. Karena gini, sekolah kan sekarang banyak bahkan mungkin daycare ya banyak ya sekarang karena banyak ibu-ibu juga yang working mother ya, tidak full mother di rumah tapi bekerja gitu. Nah, bagaimana supaya ibu juga nyaman bekerja, si anak juga nyaman, tidak kehilangan tahapan usia perkembangan yang hilang gitu ya karena ibu misalnya hanya dititipkan ke salah seorang yang tidak paham tentang tumbuh kembang anak atau diiming-iming dengan gadget. Nah, akhirnya jadi speech delay, tidak bisa ngomong ya anak tuh ya karena tidak terstimulasi. Nah, jadi yang penting visi misinya, programnya dan sosok si gurunya itu sendiri, bahkan mungkin ownernya sendiri ya. Jadi dalam memilih sekolah atau memilih misalnya penitipan anak atau apapun, yang paling penting kita betul-betul tanyakan visi misinya, kemudian tokoh-tokohnya yang sebagai guru siapa, kemudian ownernya ownernya juga siapa. Jadi benar-benar harus ada komunikasi, jangan pokoknya titip anak saya nanti lulus itu udah pintar baca gitu. Nah, tidak seperti itu. Karena gini, keberhasilan pendidikan di usia dini itu menurut saya itu harus ada mesosistem. Mesosistem itu adalah kolaborasi antara pihak sekolah dan pihak orang tua dan anak itu sendiri. Insya Allah kalau terjadi kolaborasi sehingga program di sekolah, di rumah pun juga sama. Contoh misalnya, anak diajarkan bacaan-bacaan, kalau mau makan baca, doa, ini yang muslim ya khususnya. Kemudian misalnya kalau masuk rumah atau misalnya ke ibu guru, ke bapak guru harus seperti apa, adab-adab diajarkan. Pas di rumah berbeda misalnya. Nah, itu juga jadi tidak sinkron. Nah, makanya penting mesosistem. Mesosistem itu ya jadi kerjasama kolaborasi. Biasanya dalam bentuk parenting, dalam bentuk konseling, itu biasanya seperti itu ya. Jadi nyambung ya. Karena apa? Karena sekolahan itu kan sebenarnya orang tua orang tua psikologis anak. Kalau di rumah mah orang tua biologis dan psikologis, kalau di sekolahan atau di daycare itu orang tua psikologis. Alhamdulillah nih di daycare Arya ini ya, walaupun masih terbilang sangat muda ya, baru dibukanya, tapi insya Allah karena dengan
SDM-nya yang sudah puluhan tahun berpengalaman, sehingga kegiatan-kegiatannya ini betul-betul menstimulasi supaya si potensi anak itu muncul. Contohnya di sini kita akan menstimulasi aspek fisik. Fisik itu motorik kasarnya, anak turun naik ya, lari-lari motorik kasar ya. Kemudian fine motornya misalnya dengan motorik halusnya dia belajar meronceng, main pasir. Jadi si alat-alat ini, tangan ini untuk nanti dia di SD itu supaya jadi pintar menulis, itu diantaranya distimulasi harus sejak dini. Kegiatan juga ada kegiatan field trip kalau di Arya kan seperti itu ya. Kemudian khusus daycare itu membuat anak supaya lebih disiplin. Karena menurut saya disiplin ini penting ya untuk personality dia, kepribadian dia di masa yang akan datang. Disiplin kita ada saatnya loh bermain, kita ada saatnya tidur, istirahat, ada saatnya ayo kita belajar sambil bermain. Nah, itu jadi terstimulasi semua aspek fisik, aspek psikologisnya, aspek emosi. Dia main dengan teman gitu ya. Kan ada kesalnya, marahnya, berebutnya ya. Nah, itu harus minta maaf, harus belajar memaafkan ya. Kemudian aspek sosial terutama yang dapat nih. Anak tidak sendiri. Jadi dia nggak akan nanya-nanya gadget, itu biasanya kan suka ada anak pengen YouTube aja terus ya. Tapi kalau dengan teman-teman dia bermain di situ. Terlupakan jadi ya Terlupakan gadgetnya. ya gadgetnya karena ada bermain dengan teman-teman. Kemudian ini melatih ini bicara, speech delay itu salah satunya ya. Walaupun sudah di terapi tetap harus dipraktekkan dengan teman. Sehingga anak itu melihat artikulasi temannya, gurunya, sehingga dia bisa mengeluarkan kosakata. Kan kalau 2 tahun itu minimal 200 kosakatanya. Apalagi kalau udah 4 tahun, 5 tahun gitu, udah dipahami, dimengerti. Jadi kalau di sekolah itu pendidikan anak usia dini ini yang paling penting kan tumbuh kembangnya yang distimulasi. Kita jangan berpikir belajar seperti orang dewasa, calistung dipaksa-paksa, enggak seperti itu. Tapi distimulasi, kemudian anak itu enjoy, harus happy aja. Pokoknya, karena kenapa? Dalam keadaan happy, bahagia, otak menyerap lebih banyak. Jadi cepat. Di usia golden age itu kan usia imitasi, usia bertanya, otaknya benar-benar lagi connect, rasa ingin tahu tinggi, curiosity-nya sangat tinggi. Nah, itu penting gitu. Jadi menurut saya banyak manfaatnya. Bahkan saya baru baca tadi pagi kalau tidak salah ya, Menteri Pendidikan daerah sekarang itu dia akan sangat care bahwa pendidikan anak usia dini ini betul-betul akan menjadi fokus katanya, mudah-mudahan ya. Karena ini kan anak-anak ini menurut saya di usia golden age ini kan menyerap banyak nih otak juga, kemudian menirunya juga cepat anak itu, kemudian generasinya juga sekarang ini tahun 2024 ya, dari tahun 2011 ini Gen Alpha yang luar biasa, generasi Alpha itu ya, generasi yang paling sejahtera, digital native banget gitu kan, generasi Alpha ini. Nah, ini penting, jangan anak segala dilarang, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi tidak dibuatkan apa kegiatan yang harus aku lakukan gitu di rumah, misalnya dikerem gitu, kasihan gitu ya. Gitu. Oke, jadi di Arya Daycare and Preschool ini banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak ya. Jadi Ya, belajar insyaallah. tapi happy gitu Nah, ya. itu ya. Jadi jadi untuk orang tua juga nggak was-was ya Bu ya. Iya, Jadi iya. tidak hanya sekedar menitipkan ya. Tapi memang di situ akan menjadi stimulasi, ada stimulasi untuk Karena ada anak program-programnya ya. dalam tumbuh kembang anak. Betul itu. Oke, demikian pembahasan kita mengenai pola asuh anak. Dalam pola asuh anak itu khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual itu harus adanya kerjasama antara keluarga dan anak atau family therapy. Dan terapi tersebut benar-benar harus tuntas agar tidak menjadi trauma atau inner child yang berkepanjangan bagi anak. Untuk pencegahannya itu diberikan pengajaran preventif seperti underwear rule, aurat kita yang mana saja dan siapa saja yang boleh memegang kemaluan atau mana yang boleh atau tidak boleh disentuh gitu ya Bu ya. Ya. Dan cara mengetahui yang aman, cari tahu informasi sekolah itu apa saja, visi misinya apa, program sekolahnya apa, dan sosok guru-guru juga ownernya siapa. Semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara like, share, komen, juga subscribe channel ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di podcast Vineyard selanjutnya. Untuk teman nyiar yang ingin memberikan masukan atau tema menarik apa yang selanjutnya akan dibahas, silahkan sampaikan melalui kolom komentar
atau sampaikan langsung ke tim Viniar melalui email berikut ini. Viniar, sebaik teman, sebar kebaikan, tebar manfaat. Terima kasih atas kehadiran Ibu Lia dalam podcast Education ini. Sehat selalu Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.